wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuli dengan NIM 2522323. Saya dari kelas PTIK 1I, Program Studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Jadi tujuan dan maksud video ini adalah untuk menyelesaikan salah satu tugas saya dari mata kuliah Ilmu Pendidikan, di mana tugasnya itu adalah mereview sebuah buku. Jadi saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan. Buku ini ditulis oleh Hasbullah, dicetak di Raja Wali Pers, Jakarta. Jadi dalam buku ini saya mengambil satu bab, yaitu inovasi pendidikan. Di dalam inovasi pendidikan ini saya mengambil beberapa poin. Yang pertama adalah pengertian dan hakikat inovasi pendidikan. Yang kedua ada masalah-masalah yang menuntut inovasi pendidikan. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Yang keempat ada tujuan inovasi pendidikan dan cara pencapaiannya. Yang terakhir adalah contoh. Saya akan memberi beberapa contoh tentang pelaksanaan inovasi pendidikan. Jadi yang pertama adalah pengertian inovasi pendidikan atau pendidikan. Jadi inovasi pendidikan ini adalah sebuah perubahan atau pembaharuan untuk memecahkan masalah dalam pendidikan yang mencakup hal-hal yang berhubungan dengan komponen sistem pendidikan, baik dalam arti sempit maupun dalam arti yang luas. Jadi, inovasi pendidikan ini adalah suatu ide, barang, atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal baru bagi seseorang ataupun kelompok orang, yaitu masyarakat. Yang kedua ada masalah-masalah yang menuntut inovasi pendidikan. Masalah-masalah yang menuntut inovasi pendidikan itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada perkembangannya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua ada faktor penambahannya penduduk. Yang ketiga ada meningkatnya animo masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang baik. Dan yang keempat ada menurunnya kualitas pendidikan. Yang kelima kurang adanya relevansi antara pendidikan dan kebutuhan masyarakat yang sedang membangun. Dan yang terakhir ada belum mekarnya alat organisasi yang efektif serta tumbuhnya suasana yang subur dalam masyarakat untuk mengadakan perubahan-perubahan yang dituntut oleh keadaan yang sekarang. Yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan. Adapun faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada faktor terhadap pendidikan, yaitu merupakan persoalan asasi bagi manusia. Manusia sebagai makhluk yang dapat dididik dan harus dididik akan tumbuh menjadi manusia dewasa dengan proses pendidikan yang dialaminya. Dan usaha dan tujuan pendidikan dilandasi oleh pandangan hidup orang tua, lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan, masyarakat, dan bangsanya. Dan yang kedua ada faktor pertambahannya penduduk. Pertambahan penduduk yang cepat merupakan faktor yang menentukan dan berpengaruh besar terhadap penyelenggaraan pendidikan, karena menuntun adanya pembaharuan di bidang pendidikan. Sebagai akibat dari perkembangan pendidik tersebut yang sangat cepat ini sulit dibayangkan. Contohnya saja bagaimana penyediaan gedung sekolah. Tentu saja dalam waktu-waktu tertentu harus mengalami penambahan seiring bertambahnya anak-anak usia. Begitu pula tentunya hal-hal yang terkait dengan yang lain seperti guru, buku-buku, fasilitas yang lain. Dan yang ketiga ada faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan zaman seperti sekarang ini justru ditandai dengan majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat, ini tidak harus diikuti dengan kurikulum sekolah di luar kemampuan anak-anak. Bagaimanapun kondisi anak-anak didik perlu diperhatikan. Anak didik pun tidak mungkin mampu mengikuti dan menguasai segenap penemuan baru dalam dunia ilmu pengetahuan. Dan yang keempat ada tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa salah satunya tuntutan diadakannya inovasi ini di dalam pendidikan adalah relevansi antara dunia pendidikan dan kebutuhan kemasyarakatan atau dalam dunia kerja. Masalah pendidikan yang kini kita hadapi adalah
sangat kompleks adanya proses pendidikan yang relevan dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi. Sangat diperlukan mengingat akan keterbatasan dana pendidikan. Hal itu penting karena sistem sekolah dengan selaku kekurangannya terhadap meliputi hampir 80% biaya pendidikan. Yang lain seperti gedung, buku pengajaran, fasilitas, dan dibebankan kepada orang tua. Yang keempat adalah tujuan inovasi dan cara pencapaiannya. Adapun tujuan inovasi pendidikan ini, saya dapatnya cuma 2. Yang pertama ada pembaharuan pendidikan sebagai tanggapan baru terhadap masalah-masalah pendidikan. Yang ini nih tujuannya untuk memecahkan masalah yang dijumpai dalam pendidikan, baik dengan cara konvensional maupun inovatif. Adapun masalahnya dalam pendidikan yang perlu dipecahkan melalui inovasi ini adalah yang pertama ada kurang meratanya pelayanan pendidikan. Yang kedua ada kurang serasinya kegiatan belajar. Yang kedua ini adalah kurang serasinya kegiatan belajar dengan tujuan. Yang ketiga ada belum efisien dan ekonomisnya pendidikan. Yang keempat adalah kurang lancarnya dan sempurnanya sistem informasi kebijakan. Dan yang kelima ada kurang dihargainya unsur kebudayaan nasional. Ada juga yang kedua itu tujuan pembaruan yang kedua ini adalah sebagai upaya pengembangan pendidikan yang lebih efektif dan ekonomis. Adapun cara-cara untuk pencapaiannya cara-cara untuk pencapaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada cara pemerataan dan peningkatan kualitas. Contohnya adalah dari cara pemerataan dan peningkatan kualitas ini adalah peningkatan kemampuan tenaga pengajar lewat penataran. Terus ada memperkaya pengalaman dan memperlancar proses belajar anak didik, dan ada juga memantapkan nilai sikap, keterampilan, dan kesadaran lingkungan pada anak-anak didik. Cara yang kedua adalah dengan cara meningkatkan keserasian pendidikan dengan pembangunan. Contohnya itu adalah menanamkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang fungsional untuk kehidupan di masyarakat. Contoh yang kedua ini adalah membentuk kemampuan dan memecahkan persoalan yang aktual dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah jalan untuk mengembangkan keterampilan hidup masyarakat. Dan yang terakhir ada beberapa contoh dari pelaksanaan inovasi pendidikan. Contoh pertama itu adalah pengajaran dengan sistem modul. Jadi, modul merupakan program pengajaran mengenai suatu satuan bahasa yang sengaja disusun secara sistematis, operasional, dan terarah untuk digunakan oleh anak didik. Sistem pengajaran dengan modul ini bertujuan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas belajar bagi mengajar di sekolah. Dan yang kedua adalah contohnya tuh KKN, kuliah kerja nyata. Kuliah kerja nyata ini atau KKN adalah salah satu bentuk pengintegrasian antara pengabdian pada masyarakat dengan pendidikan, dan penelitian yang terutama ini adalah oleh mahasiswa dengan bimbingan perguruan tinggi dan pemerintah daerah. Dilaksanakannya secara interdisipliner dan intrakurikuler. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.